Halo guys, ketemu lagi di channel Mika Hiskia. Kali ini aku mau membahas tentang forex, berbagi forex, tentang trading ya. Jadi apa yang video-video tentang trading yang aku udah buat di sini itu semua tentang price action ya, tentang price action itu aku belajar dari Al Brooks. Jadi dari bukunya Al Brooks itu semua. Udah berapa lama? Kalau ditanya ada yang nanya udah berapa lama belajar price action? Nggak usah aku bilang. Jadi pokoknya aku hanya mau berbagi aja apa yang udah aku pahamin, mudah-mudahan bisa membantu. Kali ini aku mau berbagi teori ya, teori tentang scalping, kenapa lebih lebih menguntungkan, bukan lebih menguntungkan, pada akhirnya lebih banyak melakukan scalping, tapi scalping itu pun sendiri berbeda-beda. Nanti aku jelasin ya. Jadi untuk ini aku kecilin dulu gambarnya. Oke, aku udah kecilin. Jadi screenku di sini adalah Euro USD. Aku bikin, oke. Jadi pertama di Albrooks price action itu paling penting itu knowing the market cycle. Oke, itu aku selalu sebut dalam setiap video mengetahui market cycle. Market cycle itu adalah pertama aku ulang singkat breakout, breakout ada pullback, pullback create channel, ya channel and then transform into trading range. Trading range itu sendiri adalah breakout mode, either going up or going down. Udah itu aja. Nanti lebih detail di sisi pullback itu sendiri dia punya nilai berapa supaya dia terbentuk channel berdasarkan breakout dari channel sendiri berapa banyak nanti dia measure move-nya untuk bisa trading range, baru dari trading range berapa sering dia akan muncul untuk breakout ke atas atau ke bawah dan berulang-ulang seperti itu. Itu secara ringkasnya. Nah, tapi di sini aku akan membahas tentang scalping, why it works more than following trend ya. Tapi menurutku sih itu semua kembali lagi ke pengertian forex itu fraktal ya. Jadi apa yang terjadi di time frame besar, terjadi di time frame sedang, terjadi di time frame kecil, even on tick ya. Jadi nggak bisa dibilang makanya aku bilang scalping ini sebenarnya relatif ya. Jadi kalau kita misalnya di time frame 4 jam itu kita scalping, tapi kalau kita refer ke 5 menit, apa yang kita buat di 4 jam tadi itu following trend. Paham kan? Jadi nggak semua dibilang aku scalping, time frame you berapa gitu, oke. Jadi kalau misalnya apalagi time frame harian, itu following trend atau scalping dimasukin ke 15 menit itu scalping. Jadi scalping itu ya scalp dikikis sedikit-sedikit, oke. Oke, ke chart langsung pengantarnya itu seperti ini. Ini kita lihat di satu hari ini 5 menit ya. Nah, ini kan ada garis biru, biru, biru. Dari semua garis ini berapa persen breakout paling sering terjadi? Jadi dalam satu trading range satu hari trading bukan trading range ya. Satu hari trading itu biasanya hanya ngasilin 15-10% itu dia sifatnya breakout. Breakout itu yang mana? Ini satu, ini breakout, even this breakout, eh ini masih trading range, ini trading range, trading range, trading range. Nah, berapa banyak breakout ini? Satu, 2, 3, 4. Jadi itu dari keseluruhan ini breakout itu terjadi hanya 10-15% dari semuanya. Selebihnya adalah scalping. Oke, itu jadi satu pahamin dulu itu. Breakout lebih sedikit ketimbang kok scalping sih tadi? Ketimbang trading range ya. Jadi kita bicara breakout kemudian trading range. Breakout, trading range. Paling sering adalah trading range. Oke. Trading range sendiri itu
itu adalah low probability event, ya. Breakout adalah high probability event. Oke, itu dua satu. Trading range low probability, breakout high probability event. Oke, itu jadi dua term itu diingat dulu, low probability and high probability. Kenapa dibilang dia high probability? Itu nanti singkatnya gini. Ketika ada breakout, ya breakout ini terjadi atau ini itu high probability-nya itu maksudnya kemungkinan dia untuk punya momen inersia melanjutkan breakout itu. Oke. Jadi ketika dia bear, dia punya probability untuk lanjut bear itu lebih tinggi. Kayak di sini, ntar ya. Yang ini kan trading range. This is breakout. Dia dibilang high probability event itu karena kemungkinan dia untuk melanjut ke atas itu lebih besar daripada dia melawan dia punya breakout. Dia breakout ke atas di 60% chance dia akan naik ke atas. Jadi kalau di Albrooks itu dia punya sebutan 40 to 60 probability. Itu nanti aku jelasin, tapi diterima dulu tadi adalah trading range low probability event, sedangkan breakout itu adalah high probability event. Oke, udah dua itu udah diterima. Low probability event itu lebih sering terjadi. Ya, itu tadi yang pertama aku bilang, 80% itu high frequent event ya. Breakout itu nggak sering terjadi. Low event. Kalau yang di trading range, di sini kan di chart yang ini, ya ini breakout itu mana this one satu trading range, breakout trading range. This is not breakout, enggak breakout ini breakout hanya 3 dari the whole day trading range, hanya 3. Yang tadi 5. Oke, jadi udah bisa diterima tadi breakout itu eventnya kecil, nggak frekuennya, dia low frequent ya. Kemudian kita masuk ke normal distribution. Kita ke normal distribution, ini aku gambar dulu. Aku mau jelasin kenapa sih si scalping itu lebih berhasil. Oke, jadi ini gambar grafik seperti ini, sumbu mana nih, gini, oke gini ya, panjangin dikit, oke. Normal distribution itu kan yang begini, terus curve bell, pasti tahu ya. Oh ini nggak pas, jelek, nanti ntar aku gambar yang bagus. Oke, ini gambarnya bell curve-nya, jadi nggak sempurna seperti inilah. Oke, jadi kebanyakan distribusi di seluruh dunia itu seperti ini. Ini adalah distribusi normal. Ini ada standar deviasi 1, 2, 3. Ini mean yang ke atasnya. Semua yang terjadi itu seperti ini. Nggak perlu dijelasin detail ya. Tapi nanti aku bandingin kenapa trading itu, di dunia trading itu distribusi kita bertransaksi itu bukan seperti grafik distribusi normal ini. Oke, dia itu seperti ini. Sebentar, aku ganti warna. Nah, kalau trading itu dia grafik distribusinya seperti ini, fat tails. Jadi dia untuk yang trading itu dia kan ada beberapa grafik distribusi ya, yang dia ada 3 kalau nggak salah. Log apa tuh namanya, distribusi log normal, terus kemudian yang fat tail. Nah yang ini adalah yang fat tail sama yang Monte Carlo simulation. Monte Carlo itu simulation itu melibatkan big numbers, sama semua big numbers. Kemudian lanjut. Oke, tadi sampai mana? Aku tadi turun dulu, udah lupa aku. Ini kita belum ada aksisnya. Oke,
Yang bawah ini probability. Ini bisa dibilang gain. Baca ya. Ini loss. Sisi sini. Oke. Kemudian yang atas ini eventnya. Event. Kayaknya gini jelek ya. Ya ginilah pokoknya. Ini event terjadi. Berapa sering? High frequent, low frequent event, high frequent event. Nah, yang aku jelaskan tadi itu diterapin ke sini. Kenapa dia curve hijau ini naik ke atas? Oke. Kenapa yang curve hijau ini naik ke atas? Karena yang tadi dari yang 1 hari trading itu event dia untuk breakout itu kan hanya terjadi 10 sampai 20% ya terjadi. Nah, dia itu eventnya kecil, tapi dia high probability. Paham nggak ya? Kemudian kalau yang scalping tadi, scalping itu kan yang lebih terjadi di trading range. Itu scalping. Lebih banyak di scalping. Jadi trading range itu sendiri dia bisa yang flat begini, bisa yang channel. Ini pun trading range. Di sini pun scalping. Buy low, sell high, scalp. Nah, itu dia si Al Brooks bilang gitu. Nah, jadi even dia ada dia punya slope gitu, dia tetap bisa dibilang trending. Breakout itu sendiri nggak sepanjang ini. Dia breakout itu naik ya segini doang. Dia punya entah berapa bar, 5, 3 sampai 8 bar itu breakout. Nah, itu breakout itu high probability untuk melanjutkan tapi gainnya kecil. Nah, di sisi sini gainnya kecil. Nih. Kenapa ini dia apa dulu jelasinnya? Ini dia kenapa dibilang fat tails? Karena ini 0, ini 1 probability, tapi dia tidak pernah menyentuh 0, tapi lebih cenderung dia naik ke atas dibanding yang normal distribution. Oke. Jadi kalau dia jadi seperti ini. Ketika gain besar itu terjadi, ini biar gampang paham. Ketika gain besar terjadi atau loss besar terjadi di sisi ini, itu biasanya kan kita yang berusaha untuk following trend, ngikutin trend, bukan scalping. Jadi kalau kita ngikutin trend, berusaha untuk ngikutin trend, itu untungnya kan langsung gede. Dan biasa juga orang bilang kita scalp, tapi tiba-tiba lossnya langsung besar. Karena kita mau coba ngikutin trend, ternyata kita melawan tren. Nah, itu terjadi di area sini. Area ini. Yang terjadi kita scalp itu yang area kecil ini. Itu loh. Kenapa dia grafik distribusi trading itu seperti ini. Fat tails. Nah, yang 01 ini itu yang following trend. Yang tidak scalp. Nah, yang lebih sering menguntungkan itu kalau memang kita bisa konsisten untuk di high event tapi kita scalp. Kita lebih sering, frekuensinya tinggi. Tapi kita gainnya itu kecil di sini, paham kan? Nih gainnya kecil. Makanya itu dia curve-nya naik ke atas ini, nggak distribusi normal, dia nggak ada sampel. Di sini nggak ada ini, yang seperti ini, yang distribusi normal. Dia langsung begini. Nah, itu yang mau aku jelasin. Scalping itu works better kalau kita konsisten. Tapi jangan coba sekali-sekali langsung berubah ke trend. Kalau
Kalau tren ini sebenarnya menguntungkan, tapi karena ini dia punya fat tails ini tinggi, ya, frekuennya itu, eventnya itu harus lebih tinggi juga dibanding yang normal distribution. Normal distribution ini kan hampir nol tapi tidak pernah nol. Nah, frekuen ini bisa hampir satu ke nol tapi tidak satu. Nah, karena itu yang lebih sering yang membuat berat itu adalah ketika menghadapi loss, ya, menghadapi gain yang besar-besar. Nah, itu kembali lagi ke psikologi tadi. Jadi ketika kita ngambil di fat tails, following ikut tren, coba tren, emang kita gainnya besar, lossnya besar. Tapi yang memberatkan itu eventnya dia. Itu harus misalnya bisa bisa nerima nggak sampai 500 kali loss, 500 kali profit. Loss 10 loss besar-besar, 10 gainnya besar-besar. Baru 5 loss besar aja udah langsung margin call. Jadi untuk bisa bertahan di sini, untuk bisa bertahan di area ini, kalau memang mau ikut mau memilih, mau untuk konsisten di trend trading bukan scalping, itu ya pertama harus siap mental, psikologi, terus modal. Bisa sih di-adjust dengan lotnya dikecilin, kecil-kecil banget ya 0,01, dikecilin lagi akun sen. Seperti itu, walaupun duitnya 70 juta tapi bikin akun sen, 100 juta bikin akun sen. Itu ditinggal tidur nggak apa-apa, tapi ya semua itu kan trading itu linear. Trading kok linear? Iya, trading linear berdasarkan hasil modal terhadap loss ya. Jadi seperti itu yang pengen jelasin kenapa scalping works daripada si following trend. Tapi di awal kan yang sudah aku bilang ya, itu scalping itu pun sendiri berbeda-beda. Ada yang di 4 jam dia bilang itu scalping, tapi ternyata itu dijalani 15 menit, 5 menit itu trend. Nah, untuk mendefinisikan lebih detail, maksudnya lebih valid mau dibilang scalping atau enggak, itu kita mengacunya ke ATR. Jadi kita mau misalnya kita main di trading, kita trading di time frame 5 menit, ATR kita 40 ya, 40 tick, 40 lah ATR-nya 40, itu kita take profit di bawah itu, selalu di bawah 40, ya berarti kita termasuk golongan scalping. Paham kan? Kalau misalnya di 5 menit tadi ATR kita 30 tapi kita biasa ngambil 90, 110 dua kalinya ATR, ya kita bisa dibilang trend, nggak scalp ya. Jadi scalp itu menurut aku di bawah ATR, dan aku lebih sering di bawah ATR karena aku lebih milih yang di sini. Pertama, kenapa aku milih di sini, di area sini? Satu, karena terkait dengan mental, psikologi, nggak ngerusak hari, ya, karena udah terbiasa. Segini ya udah. Makanya base-nya itu ATR-nya. Kalau memang lebih di bawah ATR-nya dia, berarti itu scalping. Misalnya 4 jam. 4 jam ATR-nya 160, tapi kita 180, itu scalping juga namanya. Jadi ngelihat di ATR. Oke, jadi seperti itu videoku tentang mana yang lebih menguntungkan, scalping atau enggak scalping, following trend. Itu semua tergantung dari kita cocok-cocoknya di mana. Tapi yang tadi satu di awal aku bilang, putuskan
kita mau trading di mana nih. Jangan ganti-ganti. Jangan scalping terus tiba-tiba following trend, nggak bisa. Nggak konsisten. Konsisten aja langsung. Pilih mana, scalping kah atau following trend. Ketika sudah memutuskan, ya sudah konsisten di situ aja. Kalau yang di sini tadi area ini itu berhadapan dengan high gain, high loss. Kalau di sini small gain tapi eventnya high frequency event di sini. Seperti itu. Oke, jadi dia chart untuk trading itu adalah yang seperti ini. Bukan yang distribusi normal karena dia tidak ditentukan banyak faktor yang enggak ketidaksimetrisannya dia antara gain dan loss, tapi pada akhirnya dia terbentuk seperti ini. Dan untuk mendapat seperti ini itu harus trading dalam jumlah yang besar, big number ya, makanya terdapat seperti ini. Jadi putuskan mau konsisten di mana. Kalau aku decide scalping works, aku selalu di bawah ATR untuk take profit. Even gue tahu dia bakal naik lagi. Jadi ada strateginya lagi. Masangnya berapa? Kalau di Albrooks banyak yang bilang di measure move. Nanti aku jelasin lagi. Oke, sekian videonya. Semoga bermanfaat, nambah-nambah ilmu untuk memulai memutuskan. Jadi ini yang video ke 04, scalping atau trend, semua tergantung pribadi kita. Jadi lebih banyak lah di demo dulu, baru di real money. Kalau real money kecil-kecil aja, tes-tes dulu. Oke, sampai kalian paham kalian itu tipenya seperti apa. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ditonton videoku. Semua videoku di sini tentang price action. Kenapa price action? Oh, nanti aku bikin di 05 deh. Kenapa price action? Oke, baru nanti masuk lagi ke 06 tentang si teorinya Albrooks. Oke, terima kasih.